Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Bugo, beliau Ibu Erni Wijayati SPD MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tenaga pendidik dan kependidikan SDN Negeri 3 Bugo. Yang saya hormati tamu undangan yang berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul dalam acara pengimbasan diseminasi budaya positif dari pendidikan calon guru penggerak di SDN Negeri 3 Bugo. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir nantinya. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang nantinya akan kita lalui pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama dalam acara pengimbasan diseminasi budaya positif pendidikan calon guru penggerak di SDN Negeri 3 Bugo oleh Ibu Ifratul Jannah. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga adalah pemaparan budaya positif dari beliau Ibu Ifratul Jannah SPD. Dan yang keempat adalah acara penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mari saya hantarkan. Al-Hadiniyah bisirril Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan oleh beliau Bapak Zainur Rahim SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang kami hormati beliaunya Ibu Erni Wijayati SPD selaku Kepala Sekolah SDN 3 Bugo. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN 3 Bugo beserta tamu undangan. Alhamdulillah wassyukurillah ala ni'matillah. Hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat.
Salam, sholawat selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Moga bersama-sama kita haturkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru, mohon maaf saya sampaikan tadi ada telepon dadak dari kepala dinas oleh Bu Herni, ada acara dadakan. Beliau menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir karena ini terkait dengan PHK pembangunan khususnya berencana. Terus kalau disuwun nopo diminta untuk menggantikan beliau dalam sambutan. Satu yang disampaikan mohon maaf. Yang keduanya terima kasih kepada Bu Ifrohatul Jannah SPD yang sebagai calon guru penggerak ini menjadikan motivasi sekolah dengan paparan atau pembebasan dari Ibu If. Semoga ini menjadikan pandangan baru ke depannya bagi sekolah, sehingga sekolah akan menjadi lebih baik. Begitu. Kata Ali bin Abi Thalib, hiduplah pada zaman. Nah, sekarang zamannya adalah kekiniannya adalah serba teknologi. Nah, dari itu mohon dari Bapak Ibu guru nanti menyimak ulasan dari Bu If. Kiranya nanti dari paparan beliau ada banyak hal yang untuk pengembangan sekolah ini, insya Allah kita bersama-sama kita wujudkan supaya perkembangan sekolah menjadi lebih baik. Karena kita tidak bisa lepas dari eranya. Dulu kita pintar di zamannya, belum tentu zaman ini menjadi lebih pintar. Dulu matematik Excel itu bagian nomor 1. Zamannya sudah bergeser, ternyata sekarang media kombinasi grafik, kombinasi warna, kombinasi desain grafis itu menjadi poin penting sekali dalam dunia pendidikan, ya kan? Sehingga kita tidak bisa berpangku tangan dari permasalahan kekinian hari ini. Maka dari itu, kalau ada hal semacam ini, pesan beliau sangat mendukung, khususnya dari updating pengetahuan kita menjadi lebih luas, tidak terkungkung pada zaman dulu, tapi kekinian. Dulu pembelajaran hanya berbasis ceramahan, bisa kita tekan begitu, bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Jebule ternyata anak ketika ditampilkan dengan video itu lebih menarik, lebih aktif. Nah, bagian pembuatan inilah yang kita pelajari. Kita hidup pada era digitalisasi. Untuk itu masukan paradigma baru dari calon guru penggerak sungguh menjadi masukan buat sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru, kolaborasi yang kita butuhkan. Kolaborasi, punya kemampuan IT bagus, perlu dikolaborasikan dengan kemampuan yang lain. Ada yang pinter di bagian misalkan matematik, perlu berkolaborasi dengan bagian yang lain. Untuk itu ketika sudah berkolaborasi, muncullah produk-produk yang baru. Nah, untuk itu dari Pak Zen minta nasihat, motivasi dari Bu If. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ke depannya
menjadikan sekolah lebih baik. Nah, pesan dari saya, satu ya, semangat untuk mengimba ilmu itu senantiasa ditanamkan di pikiran kita, sehingga benar yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, taburkanlah pikiran, kau akan menuai ide. Taburkanlah ide, kamu akan menuai kebiasaan. Jadi pikiran dulu, kalau pikiran kita fresh, kita akan menimbulkan ide. Setelah ide, baru menimbulkan kebiasaan. Kebiasaan itu bermula dari perbuatan. Perbuatan ini dari ide. Perbuatan dilakukan, perbuatan itu dilakukan, ide itu dilakukan. Kumpulan terus menerus menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini melahirkan takdirmu. Kalau kebiasaan baik, insya Allah takdirmu akan baik. Seperti itu. Misalkan ada yang senang membaca Quran terus dibiasakan terus. Suatu saat takdirmu menjelang akhir, biasa itu akan menjadi bagian dari sopong lebih di akhir cerita kita meninggal dalam keadaan bisa membaca Quran. Saya punya pengalaman, ibu saya itu sudah 6 atau 7 tahun itu kena stroke. Stroke itu sumbatannya ada di bagian otak depan. Nah, kata dokter bagian depan sensoriknya itu beliau mengatakan ini bahwa sadarnya itu menurut kebiasaan dulu. Nah, pada saat di ICU sampingnya disami ada yang kena stroke. Nah, ibu kula alhamdulillah kepala ini misalkan matur itu bukan sakit, berbicara itu bukan sakit, karena berbicara itu proses kita belajar berpikir. Tapi kalau kebiasaan tidak berpikir, refleks. Ketika saya bacanya astagfirullah, ada algan langsung sholat. Tapi di sampingnya karena kebiasaannya itu dari dulu bahasa hewan semua dikeluarkan. Dan pada saat itu Allah membukakan takdirnya. Nah, saat itu bagian depan itu membuat sensorik bahwa sadar yang kebiasaannya itu dimunculkan pada saat dia sakit. Sampingnya itu bahasa semuanya dikeluarkan. Unek-uneknya yang menjadi hariannya dikeluh. Nah, itu mungkin pertolongan dari Allah, sehingga dari itulah pertama dari pikiran, dari ide. Nah, inilah ide-ide yang baik ini semoga bisa menjadi perbuatan baik kita. Kita aplikasikan di sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik. Budaya positif. Budaya positif itu apa? Kaca. Budaya itu apa? Nanti kita tanyakan ke If, karena beliau lengkap dengan informasinya. Budaya positif itu apa? Kalau dirangkai semua menjadi apa? Cocokkah? Kita cari budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini. Sehingga dari pencarian itu, yuk kita bersepakat, kita tanamkan kepada peserta didik kita, khususnya guru kita. Kalau di pesantren itu yang menjadi apa? Menjadi titik utamanya itu guru. Guru itu seperti listrik, punya stroke, gurunya api, insya Allah muridnya nular. Jadinya mata. Sehingga dulu saya pada saat sekolah itu pernah dapat masukan seperti ini. Di pesantren guru saya itu, di masjidnya itu tidak ada tulisan, adanya tulisan tidak perintah. Sesuatu sunnah bisa menjadi sesuatu wajib. Contohnya apa? Perintah orang tua ke anak. Jamaah itu kan sunnah, ya kan? Tapi perintahnya wajib dijalankan. Maka jadi orang tua itu tidak gampang. Yuk, kakak ngomong. Ini malah membebani anak. Jadi kita. Yang baik apa? Memberi suri tolak
suri teladan itu, dari budaya-budaya yang baik itu, semoga akan menjadi tolak ukur kita dalam pengembangan sekolah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Itu Bu If pada teman-teman, semoga ini menjadi hal baru, paradigma baru yang bisa diaplikasikan di sekolah. Maka Ibu, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainur Rahim atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara pemaparan materi budaya positif dari Ibu If Rohatul Jannah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi atau sosialisasi dari calon guru penggerak. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mohon izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ibu Erni Wijayati SPD MPD selaku Kepala SDN 3 Bugo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 3 Bugo, dan yang saya hormati pula tamu undangan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang di sini saya sudah diberikan izin untuk mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang tahu di sini karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah di SDN 3 Bugo kita ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk selanjutnya langsung ke materi ya Bapak Ibu. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa membantu menjawabnya? Bu Dita, mohon izin ya pinjam mikrofonnya. Ada yang? Oh ya Pak Jen, silakan. Terima kasih Pak Jen. Budaya itu hasil budidaya, hasil pikiran manusia positif yang baik, berarti hasil budidaya, hasil pikiran yang baik dari manusia, seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Yang lain. Yes, sebentar. Budaya positif seperti yang sudah disampaikan Pak Jen sangat tepat sekali ya Bapak Ibu semua. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang berpihak pada peserta didik yang akan menjadikan peserta didik ini menjadi pribadi yang ramah, disiplin, dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Mbak Nina, Bu Nina, maaf ya, slide selanjutnya sebelum kita masuk ke materi. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk senyum selama 30 detik. Ya. Sesuai dengan tagline kita ya. Tagline kita adalah positif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memunculkan aura-aura positif ya. Karena seperti yang kita tahu, Bapak Ibu di sini tadi kan sudah mulai pembelajaran mulai pukul 7 sampai sekarang ini sudah siang ya. Nah, auranya itu mungkin sudah mulai pudar. Sekarang kita tunggukan lagi
agar diskusi kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan seperti itu Bapak Ibu. Monggo saya aturkan Bapak Ibu semua untuk berdiri ya, saling berhadapan-hadapan. Yang bapak-bapak sama bapak-bapak, yang ibu-ibu sama ibu-ibu. Alhamdulillah sudah dapat pasangannya semua ya. Pada hitungan ketiga, silakan bisa mulai saling pandang memandang ya. Memandang memandang ya, jangan dilihat mulutnya, nanti bisa guyu ngecek ya. Seperti itu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mungkin nanti akan ada keterpaksaan ya, lama-kelamaan nanti berubah menjadi senyum ikhlas. Belum 30 detik, ayo. Belum. Ayo. Iya, sudah di timer. Selesai. Bagaimana? Sudah ya? Sudah menumbuhkan ya. Auranya sudah mulai terpancar sepertinya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada kesepakatan forum diseminasi ya. Seperti yang sudah kita lakukan bersama dengan murid-murid kita. Kalau di kelas kita biasanya kita membuat kesepakatan kelas. Di sini kita membuat kesepakatan forum diseminasi dulu. Ini sudah ada pemantik dari saya ya, menghargai pendapat siapapun. Setuju nama button ini? Setuju. Kemudian selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Setuju? Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ya Bu Arum. Meminta izin ketika akan keluar ruangan. Meminta izin ketika akan keluar ruangan. Setuju nama button Bapak Ibu? Setuju. Boleh menambahkan Bu Nina? Saya Bu. Oh iya Pak Jen, monggo silakan. Boleh makan dan minum ringan ketika berjalannya acara. Boleh nama button Bapak Ibu? Boleh ya? Terima kasih. Iya, karena itu merupakan pokok ya. Kalau nanti tidak makan dan minum, nanti perutnya kerucuk-kerucuk. Nanti tidak bisa berpikir, ya. Sudah Bu Nina? Sudah atau mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Sudah ya, cukup ya? Lanjut Bu Nina. Nah, di sini kita masuk ke materi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan melalui konsep-konsep inti, yaitu yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas, ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, budaya positif ini dapat kita tumbuhkan dengan konsep-konsep inti yang ada di sini. Ada 6 konsep inti yang bisa kita pakai untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah, khususnya yang ada di sekolah kita SDN Negeri 3 Buku. Seperti itu ya. Lanjut Bu Nina. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Ada yang bisa membantu? Oke, Bu Iva. Terima kasih. Menurut saya, disiplin positif itu bisa diartikan sebagai salah satu cara
untuk menerapkan disiplin kepada peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran berperilaku tanpa ada suatu ancaman ataupun hukum. Terima kasih. Terima kasih Bu Iva. Yang disampaikan Bu Iva ini sangat tepat sekali ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Nina slide-nya. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nilai kebajikan itu yang seperti apa sih yang ada di sekolah kita? Ada yang bisa membantu menjawab? Dia Bu Arum. Ada empati, Ya. rasa hormat, Toleransi. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Terima kasih Bu Arum. Saya akan menambah keadilan. Dia Bu Ardi, keadilan. Oh iya. Ada yang lain? Ya, terima kasih Bu Ardi. Boleh Bu, monggo. Menurut saya nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Ya. Terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, di mana nilai-nilai kebajikan itu nanti akan dijadikan suatu landasan untuk berperilaku. Oke, terima kasih Bu Iva. Pendapat dari Bu Arum, Pak Ardi dan Bu Iva ini sangat tepat sekali ya tentang nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan tadi ada kejujuran, empati, tanggung jawab, gotong royong. Banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Namun, lanjut Bu Nina, seperti itu. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lanjut Bu Nina. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Seperti yang sudah disampaikan Bu Iva tadi, bahwasanya ketika kita mau menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita kepada peserta didik kita, itu harus dengan dasar motivasi diri, tumbuh dari dalam dirinya murid itu sendiri, bukan akibat dari motivasi eksternal seperti adanya hukuman, kemudian hadiah, kemudian reward atau ya dia ataupun paksaan seperti itu. Harus tumbuh. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus mampu menumbuhkan disiplin diri dalam diri peserta didik secara internal seperti itu. Nah, disiplin positifnya tadi sudah disebutkan banyak sekali disiplin positif yang bisa kita tumbuhkan, yaitu lewat dengan nilai-nilai kebajikan tadi seperti itu. Lanjut, nah, nilai kebajikan yang sudah Bapak Ibu guru tadi sebutkan itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, kurikulum kita itu sudah merangkum menjadi 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Di sini nilai kebajikannya ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita fokus ke 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum kita sudah merangkumnya seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kita bisa menumbuhkan disiplin positif murid kita dengan cara tadi menumbuhkan secara internal, bukan akibat dari paksaan, hadiah maupun hukuman ya. Lanjut Bu Nina. Kemudian dua konsep selanjutnya, konsep inti selanjutnya untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita itu dengan menggunakan
motivasi perilaku manusia. Di sini apa itu motivasi Bapak Ibu? Dia Bu Iva. Motivasi menurut saya itu dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya, untuk melakukan sesuatu atau tindakan ya, Bu Iva. Ya, terima kasih. Ada yang lain, Pak Sigit? Ini sama gitu. Motivasi itu sesuatu yang timbul dari dalam atau dari luar. Ketika kita menginginkan sesuatu itu harus ada kayak dukungan. Ya, dukungan dari Dari ya. luar atau dalam. Oke, motivasi internal atau eksternal ya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Iva dan Pak Sigit atas pendapatnya. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian kita lanjutkan ya, motivasi perilaku manusia. Untuk melakukan tindakan manusia itu butuh motivasi. Ya. Motivasi di sini itu terbagi menjadi 3. Contohnya yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti misalkan kalau murid kita yang ada di sekolah kita berangkat tepat waktu, kita boleh menanyakan, kamu berangkat sekolah jam 7 kenapa nak? Seperti itu. Apakah karena memang peraturannya seperti itu kok Bu? Misalkan kalau jawabannya seperti itu, nah itu termasuk motivasi internal. Kalau motivasi eksternal, mungkin jawabannya itu bisa berbeda. Mungkin karena aku takut sama ibu Bu kalau tidak berangkat sekolah pagi-pagi. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Untuk yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, siapa di sini yang pernah melakukan seperti ini, Pak Jen? Pripun itu Pak Jen? Dapat mobil Bu. Pengen dapat mobil. Ya seperti itu deh. Untuk mendapatkan imbalan, contohnya yang ada di sekitar kita atau murid kita bisa kita tanya motivasi ya nilai. Biasanya ingin mendapatkan nilai yang bagus seperti itu karena ingin dipuji seperti itu, bukan karena dalam dirinya sendiri. Kemudian dan itu termasuk motivasi eksternal, bukan dari internal. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru motivasi internal yang perlu kita tumbuhkan. Sebagai pendidik kita harus mampu menumbuhkan motivasi internal yang ada pada diri murid kita seperti itu. Bapak Ibu, siap untuk menumbuhkan motivasi peserta didik kita? Ya. Ini adalah konsep inti kedua untuk menumbuhkan budaya positif. Boleh lanjut Bu Nina? Bisa dilanjutkan, masih semangat? Nah, konsep inti yang ketiga untuk menumbuhkan budaya positif adalah dengan adanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lanjut Bu Nina. Nah, keyakinan sekolah atau kelas di sini, guru itu sangat berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas, ya semuanya sudah. Nah, itu kita perlukan untuk menumbuhkan budaya positif, kesepakatan antara guru dan murid sehingga nantinya bisa kita dijalankan secara bersama-sama. Itu salah satu trik untuk menumbuhkan budaya positif. Lanjut Bu Rina. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, pernyataan-pernyataan itu lanjut Bu Rina. Nah, di sini contohnya saya sudah membuat keyakinan kelas yang ada di
kelas saya sendiri yaitu kelas 3. Di sini pernyataan-pernyataannya dapat berupa datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, minta izin ketika keluar kelas, minta izin ketika tidak berangkat sekolah, tidak boleh malu-malu atau kita positifkan. Di sini adalah berani. Kemudian mendengarkan ketika orang lain berbicara, saling menghargai dan berbicara sopan. Ini adalah contoh dari kesepakatan kelas yang saya buat bersama peserta didik agar nantinya kelas menjadi kondusif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita ice breaking dulu ya. Sepertinya sudah nampak lelah. Mungkin apa betul? Nah, kita mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri lagi. Di sini silakan yang bapak-bapak membuat itu garis dari depan ke belakang. Garis dari depan ke belakang. Yang ibu-ibu monggo silakan di sini, bisa di sini. Monggo Bu Iva, Bu Arum. Ya. Yang depan sementara off dulu ya. Nah, kita nyanyi bersama-sama. Nanti kalau saya nyanyi hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik. Nah, ini tangannya gini ya. Silakan pundaknya temannya ikut di. Iya, diginikan. Apa itu? Ya, digitukan. Ini pakai ini ya, lima jari ya, 5 jari. Ya, Bu Iva sudah bisa ya, Pak Sigit sudah bisa, yuk kita sama-sama menyanyikan. Yang depan nanti belum bekerja dulu, nanti ketika balik baru bekerja. Seperti itu ya, kita mulai, 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Ya teman, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan duit, hujan-hujan duit, hujan-hujan duit, hujan-hujan duit. Ya sudah, berbalik hadiah. Yang paling suka yang mana Bapak Ibu? Hujan duit ya. Yang paling enak hujan duit. Ayo lanjut yang keras dan Bapak Ibu keras semua ya. Sepertinya capek semuanya. Ya 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan-hujan, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan duit, hujan-hujan duit, hujan-hujan duit, Yang paling suka yang mana Bapak Ibu? Duit ya, semoga kita semua diberikan hujan duit yang banyak dan berkah. Amin. Lanjut ya, sudah.
Saya juga mana ya? Mohon izinnya Bapak Ibu, untuk saya minum sebentar. Mohon maaf. Namun ya, kita lanjutkan lagi karena materinya masih banyak Bapak Ibu. Kita masuk di konsep inti keempat untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Makan dulu. Nah, betul. Makan ya. Untuk apa makan? Untuk bertahan hidup. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi? Apa lagi? Oh iya, sandal. Betul. Yeah. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Pakaian, sandal, pangan. Kemudian ada lagi? Tidur, pakai rumah. Ya, di sini nanti kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Nina. Nah, ketika seseorang itu melakukan tindakan itu merupakan hasil dari kebutuhan dasar tindakan yang negatif ya, itu pasti kebutuhan dasarnya itu ada yang tidak terpenuhi. Ketika seorang melakukan tindakan bertentangan dengan nilai-nilai, nah, itu pasti karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, di sini seperti itu, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Seperti itu. Contohnya seperti murid kita, ya. Kalau murid kita melakukan kesalahan, nah pasti itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, entah itu di keluarganya atau di manapun yang mendukung tindakan itu. Seperti itu. Yeah. Contohnya misalkan, lanjut Bu. Nah di sini saya mencontohkan ada orangnya langsung ya, Ibu Nina. Ya kemarin, nah Bu Nina di sini. Bu Nina, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Aris. Ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Aris yang seringkali meminta bekal makan siang, teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Aris untuk melakukan itu? Ini ada studi kasus ya. Studi kasus, kemudian kita terapkan di 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Aris ini kebutuhan dasarnya apa sih? Makan. Sebelum kita bisa menyelidiki, nah kita perlu mengerti dulu apa alasan Aris berbuat seperti itu. Tidak makan di rumah, Tidak makan di rumah bisa, karena mungkin ibunya belum masak ya. Lanjut Bu Nina. Nah di sini alasan Aris yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, sesuai yang diutarakan Pak Z, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Aris penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian jika alasan Aris yang kedua, Bu Nina, karena dia merasa senang, ya temannya jadi memperhatikan dia. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, mungkin Aris bilang, beda kok Bu, misalkan seperti itu. Nah ini sesuai dengan alasan Aris yang kedua. Dia merasa senang kalau ada temannya memperhatikan, kan boleh perhatian dong, ya.
seperti itu ya. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Aris adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang. Ya. Ya, makanya dia mencari-cari, mencaper. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kemudian alasan yang ketiga, ini nah. Kalau Aris jawabannya seperti karena temannya jadi takut, merasa senang kalau temannya takut. Nah, ini dia berarti sedang mencari apa tadi? Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ya, 5 kebutuhan dasarnya berarti kekuasaan. Karena dia merasa senang kalau temannya takut. Berarti ada kebutuhan dasar kekuasaan yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Lanjut. Nah, alasan keempat, karena dia merasa bosan. Nah, kalau merasa bosan seperti ini, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan untuk memilih makanan. Ya, seperti itu. Nah, mungkin di rumahnya itu Ari tidak iya, kurang. Betul. Makanya dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya lewat teman-temannya tadi, seperti itu. Lanjut. Nah, ini alasan kelima terakhir, karena ia melakukannya karena iseng. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Aris sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang apa? Kesenangan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menghukum atau apa ya, Bu Iva? Tidak boleh langsung menghukum ya. Kita harus menelusuri ya penyebabnya apa, kok anak itu bisa berbuat seperti itu. Itu adalah salah satu konsep untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus segitiga restitusi yang bisa diterapkan nanti di sekolah Bapak Ibu semua. Yes, kamu langsung apa Bu? Coba pada kasus ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tahap pertama ini adalah di sini menstabilkan identitas. Nah, yang ini adalah validasi tindakan yang salah. Tidak terpuji. Terus apa yang dilakukan? Dari perbuatan mengambil uang, senjata paksa. Akhirnya adalah menanamkan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris, saya sangat sekali berdiskusi dengan itu saya dan mengajar di sini untuk menunjukkan
sini posisi kontrol restitusi. Lanjut Bu Nina. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Kira-kira apa Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan? Posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau guru sebagai teman? Sebagai teman ya Bu Nina ya. Terus baru sebagai teman. Pak Ardi pemantau. Pak Hidayat sebagai teman. Bu Iva Satu pernah, 2 pernah, 3 pernah. nah, ini variatif sekali. Pak Dedi sebagai teman. Pak Jack manajer. Sebagai guru yang baik itu seharusnya memang benar. Pak Zian tadi sebagai manajer. Kita itu tidak boleh guru sebagai penghukum, ya, karena kita tadi sudah belajar tentang apa kebutuhan dasar manusia. Nah, itu kita tidak boleh langsung menghukum atau dengan konsekuensi lah, tidak boleh. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa ya guru sebagai pembuat rasa bersalah? Bu Iva? Boleh mikrofonnya digunakan Bu Iva? Seringkali sebagai guru saya juga sering dulu sebelum mempelajari tentang disiplin positif ini ya Bu, itu sering anak itu saya sering tanpa sadar malah itu anak kamu tidak kasihan sama Bu Guru. Nah, itu malah justru tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Kalau kamu itu kamu tidak kasihan sama Bu Guru. Nah, itu salah satu contoh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pak Dedi, teman, halo guys, halo coy gitu. Ya, kita juga tidak boleh memposisikan sebagai teman, itu tidak boleh. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kita bisa menguraikan persoalan yang terjadi pada murid kita dengan tadi ada 5 posisi. Ada 5 posisi kontrol. Yang manajer kita itu harus diterapkan. Kita sebagai pendidik seharusnya adalah sebagai manajer. Tidak boleh langsung menghukum, karena tadi kan kita sudah belajar tentang motivasi perilaku manusia untuk melakukan tindakan itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut Bu Nina. Nah, di sini ada contohnya. Motivasi itu tadi kan ada yang eksternal, ada yang internal. Kita sebagai pendidik harus menumbuhkan motivasi secara internal, tidak boleh yang eksternal. Contohnya di sini perilaku kontrol negatif sebagai penghukum yang di sana ya. Guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kata-katanya seperti kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mengancam berarti. Nah, hasilnya nanti apa? Yaitu murid kita akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, seperti itu. Dampak yang kita lakukan sebagai guru, sebagai penghukum, nanti hasilnya adalah murid yang seperti itu. Dia bisa dipahami? Untuk selanjutnya, kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini contohnya, guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak dan Ibu guru. Nah, itu kata-kata itu yang nantinya akan berdampak pada murid kita. Hasilnya apa? Yaitu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Pada akhirnya murid kita akan berbohong. Ya, sudah
Sudah pernah melakukan seperti ini? Karena dia merasa bersalah, maka dia akan berbohong nantinya. Ngoten. Sudah pernah apa belum, Pak Jen? Tapi tidak menyadarinya seperti itu. Yes. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Bu Arum, Bu Nina, Bu Tita sebagai teman. Di sini guru berbuat seperti apa sih? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Tidak apa-apa, kamu contohnya seperti ini, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Misalkan seperti itu. Misalkan berdua salah, wes apa-apa, engkau buir sangat pasti. Nah, seperti itu posisi teman. Ya seharusnya itu tidak boleh seperti itu. Ya, nanti akan menjadikan murid menjadi ketergantungan. Jadi aku rati semeni Bumina kok. Nah nanti itu akan berlanjut sikap seperti itu kalau kita memposisikan kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah di sini biasanya itu terjadi di SMP ya. Untuk posisi pemantau itu biasanya dilakukan oleh guru BK. Okay. Ketika ada murid yang terlambat, biasanya guru BK itu terus mencatat. Dia tidak menegur atau memarahi atau bagaimana. Dia hanya hitung-hitungan poin seperti itu, skor. Hitung-hitungan poin saja ya, Bapak Ibu ya. Nah itu posisinya sebagai pemantau. Misalkan guru BK itu mencatat terlambat 5 menit, berarti dipotong poin 1. Merokok dipotong poin 5. Ya seperti itu. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mengalami semua ya. Kalau zaman saya SMP yang sudah lampau memang seperti itu. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai apa tadi? Pemantau. Yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Ya, kita tidak menghukum, tidak merasa membuat rasa bersalah, kita tidak sebagai teman, dan kita tidak hitung-hitungan poin, Pak Dedi. Masih semangat Pak Dedi? Ya, alhamdulillah. Ya. Seperti itu. Yang paling bagus adalah posisi manajer. Di sini guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menggali persoalan yang telah dilakukan murid tersebut. Kemudian guru hanya membantu berupa pertanyaan ya, untuk menggali saja. Nanti pada akhirnya murid tersebut akan mencari solusinya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi murid itu yang mencari solusinya untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang diharapkan. Itu motivasi internal yang tumbuh dari dirinya sendiri seperti itu. Kemudian untuk kata-katanya di sini bisa berupa apa yang kita yakini. Nah, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamulah yang akan memperbaikinya seperti itu. Kita hanya memancing agar anak tersebut bisa menemukan solusinya sendiri untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Seperti itu. Kita tidak sebagai penghukum. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, sebelumnya hasilnya nanti murid akan menguatkan watak atau karakter. Kalau solusinya datang dari dirinya sendiri, otomatis dia akan mengingatnya lebih puas. Ibaratnya itu motivasinya tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Maka pembelajarannya itu lebih bermakna.
dia akan lebih mudah untuk mengingat. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, nah setelah kita belajar tentang 5 posisi kontrol tadi, kita sudah bisa menentukan posisi kita seharusnya di mana. Kan seperti itu. Harus sebagai manajer. Nah, ini caranya. Cara bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi manajer untuk murid kita dalam menyelesaikan persoalannya. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut Bu Nina. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kita hanya menggali Bapak Ibu, tidak boleh kita menentukan. Misalkan kalau anak terlambat, biasanya apa yang kita lakukan? Langsung menghukum. Oke, nah itu sebagai penghukum. Terus apa lagi Pak Jen kira-kira? Biasanya punya beri hukuman yang mendidik. Beri hukuman yang mendidik. Contohnya? Berarti langsung ke action ya? Iya. Telat nyaku. Terus ada lagi Pak Hidar. Bertanya alasannya apa? Ya. Bertanya dulu Pak Jen, tidak langsung telat nyaku seperti itu. Ya. Biasanya kalau telat nyaku itu harus sudah ada kesepakatan kelas. Ya. Kalau kesepakatan kelas sudah kita tentukan, maka itu boleh karena kita sudah membuat kesepakatan bersama. Kalau kenapa tidak disepakati, itu boleh dilakukan. Langsung telat nyaku. Berarti murid sudah tahu tugasnya, ya. Pak Dedi, prima Pak Dedi sebagai Bapak guru di lapangan, bagaimana cara ketika peserta didik Pak Dedi ada yang melanggar? Ditanya dulu. Ya, ditanya dulu. Dikasih peringatan. Ya. Kalau diulangi terus-menerus ya kita hukuman. Ya, berarti itu benar apa salah? Salah, kata tepat. Ya, belum menemukan solusi. Nah, solusinya di sini, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kita hanya sebagai pendidik hanya apa Cak? Apa Bapak Ibu? Hanya menggali untuk nantinya peserta didik kita menemukan solusinya sendiri seperti itu. Lanjut. Lanjut Bu Nina. Sudah ya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Seperti itu. Ya. Ya, dia bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, itu sebagai manajer dirinya sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Tadi misalkan Pak Jen ada muridnya yang terlambat, nyapu. Bu Ira apa tadi? Langsung apa? Ketika ada muridnya terlambat? Dulu saya langsung mengganti Bu sebelum belajar tentang disiplin positif. Namun setelah belajar tentang disiplin positif dan belajar tentang segitiga restitusi,
ketika ada anak yang salah, yang pertama kita lakukan itu menstabilkan identitas anak dulu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, ada yang sempurna. Nah, betul sekali apa yang disampaikan Bu Iva tadi. Cara kita untuk menstabilkan identitas itu dengan cara memaklumi bahwasanya semua orang itu pernah berbuat salah kok, nak. Tidak apa-apa, Bu Guru juga pernah dulu terlambat. Seperti itu. Untuk menstabilkan agar dirinya merasa tidak tertekan, merasa dihakimi. Ya, kita stabilkan dulu hatinya. Nah, jadi adem, kira. Bukan terlambat, seperti itu. Kita stabilkan dulu, tidak apa-apa karena Bu Guru juga dulu pernah kok terlambat. Bu Guru juga pernah kok melakukan hal-hal yang negatif, seperti itu. Stabilkan. Kemudian yang kedua, setelah kita stabilkan, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kalau terlambat itu salah apa benar, nah, seperti itu. Tapi sebelum ke situ kita gali dulu, kenapa terlambat, seperti itu. Ya bisa. Biasanya seperti itu. Nonton TV. Ya, setelah kita validasi dulu tindakan itu salah atau benar. Seperti itu, Pak Ibu. Kemudian lanjut, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Lanjut Bu Nina. Nah, lebih lengkapnya di sini sudah tadi ya, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, seperti itu. Ngadum ke hati dhisik. Murid tidak merasa dihakimi, tidak merasa disalah-salahke, bahwa itu ya wajar sih, merupakan proses pembelajaran, tapi nanti jangan diulangi. Lanjut. Nah, caranya bagaimana sih untuk menstabilkan identitas? Contohnya di sini banyak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kata-kata itu, kata-kata sakti ya. Manusiawi. Itu kata-kata sakti untuk menstabilkan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ini juga. Kemudian bisa juga dengan ini, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu cara menstabilkan. Salah satu cara berapa ini? Contohnya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya ya untuk menstabilkan identitas. Lanjut Bu Nina. Kemudian setelah itu kita validasi kesalahannya. Validasi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang tadi kita bicarakan tentang kebutuhan dasar manusia dan lima. Setiap perilaku pasti karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, tidak langsung terlambat tapi kita menggali seperti itu. Serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini juga bisa diterapkan kepada putra-putri kita di rumah nih Bapak Ibu, tidak hanya di murid-murid kita di sekolah nih, tapi ini juga penting kita terapkan kepada putra-putri kita yang ada di rumah. Kemudian selanjutnya, Bu Nina. Nah, kamu pasti punya alasan
salah. Kita tanya alasannya apa, kita gali. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Misalkan dia kok kekeh, oh aku rasa salah kok Bu. Misalkan dia seperti itu. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan kalau ini ada saling pukul-pukulan, sama-sama kekeh, aku tidak salah kok Bu, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan validasi tindakan yang seperti ini. Lanjut. Kemudian untuk langkah terakhirnya menanyakan keyakinan. Di sini dilakukan untuk memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dan motivasi dari dalam, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah seperti itu. Contohnya misalkan kalau terlambat karena apa? Karena bangunnya kesiangan. Kok bisa kesiangan karena apa? Main game. Terus dikaitkan ya, Bu Eva, dengan keyakinan yang sudah dibuat. Apakah itu baik untuk anak sekolah? Kan dikaitkan. Nah, ini adalah suatu tindakan menanyakan keyakinan. Setelah anak menemukan, oh ternyata itu tidak baik, kan sudah bisa mengaitkan. Ternyata dia salah, seperti itu. Maka terus bagaimana solusinya? Bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Cari sendiri. Kita hanya menggali seperti itu. Kan nanti tumbuh dari dirinya sendiri seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Lanjut Bu Nina. Sudah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ini adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan. Lanjut. Nah, ini merupakan salah satu dari konsep inti untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebagai pendidik yang baik, kita harus mampu menguasai konsep-konsep inti untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Agar apa? Agar sekolah kita itu menjadi lebih baik lagi. Konsep-konsep intinya ini ada 6, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi. Setelah kita tahu posisi kita ya sebagai manajer, terus kita mengeksekusi segitiga dengan segitiga restitusi, cara menyelesaikan persoalan yang ada pada peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Coba selanjutnya Bu Nina. Nah, terima kasih sudah selesai. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah tercinta kita yaitu SDN 3 Buku. Terima kasih atas rawuhipun Bapak Ibu semua. Di sini ada kata-kata akhir kata ya. Semoga Bapak Ibu semua tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan, menumbuhkan budaya positif yang ada di SDN 3 Buku. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ifratul Jannah atas penyampaian materinya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Bapak Ibu sekalian,
diseminasi budaya positif oleh pendidikan calon guru penggerak di SDN 3 Buku. Semoga harapannya nanti dapat bermanfaat untuk kita semua di lain hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir adalah acara penutup. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik, tertib dan ceria ya Bapak Ibu ya. Sebagai pemateri saya mohon maaf, sebagai moderator apabila ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.